attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah online GMI Muan. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama meskipun masih harus secara virtual seperti ini. Kiranya kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita saat teduh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Biarlah pagi hari ini api kemuliaannya tercurah bagi bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Maka semua kita mengajak kita untuk lebih lagi menaikkan pujian ini. Sama-sama kita nyanyikan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja
mari semua yang di rumah, engkau boleh angkat tanganmu ke atas, sebab dia Raja, dia yang memuliakan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari dengan iman katakan segala raja. Sekali lagi katakan segala raja. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Raja yang hidup bagi kita. Amin. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang begitu sempurna, kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segalanya, Tuhan. Bapa yang baik, Engkau melihat kami. Kami ingin memanggil-Mu Bapa, sebab Engkau layak memelihara hidup kami. Sama-sama kita naikkan pujian ini, kita katakan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita ada pujian yang lebih sungguh lagi. Kita katakan kasih yang begitu sempurna, kasih dari Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan,
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri Tuhan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih tinggi lagi kita naikkan pujian ini. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita mau bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Ampuni kami atas setiap kesalahan kami, sehingga kami layak untuk datang di hadirat-Mu, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Bapa, pada saat ini sungguh kami mau berdoa bagi setiap kami, setiap jemaat kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka di dalam setiap kesehatan mereka. Dan mungkin saat ini ada yang sedang sakit, mungkin karena lemah tubuh, karena pengaruh usia, ataupun karena terpapar oleh COVID-19 saat ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha menyembuhkan. Kami percaya kiranya Tuhan yang senantiasa menghibur dan menguatkan kami. Dan Bapa, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, kami tahu mungkin dalam setiap kami memiliki pergumulan kami, mau itu di dalam mungkin ekonomi kami, di dalam keluarga kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, kami sungguh bersandar hanya kepadamu. Kiranya Engkau yang memulihkan kami, menguatkan kami untuk menjalani melalui masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa memimpin kami pula dalam menghadapi masa-masa ini. Termasuk setiap kami yang mungkin bergumul di dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan takut akan Tuhan saja kepada setiap pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan yang memakai mereka untuk bisa memberikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi negeri ini, mau dalam bidang ekonomi,
dalam bidang politik, keamanan, dan terlebih dalam bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang berikan mereka hikmat dalam setiap keputusan yang diambil, dan biarlah Tuhan setiap pemimpin kami memiliki rasa takut akan Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kekal, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan boleh men-sharingkan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Saya bersyukur saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu berterima kasih dan bersyukur untuk anugerah, kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur Engkau memelihara kami dengan baik, memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, menopang kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah dan kami boleh kembali mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati perenungan kami ini supaya kami boleh lebih mengerti bagaimana kami hidup di dalam Allah dan menjadikan kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu akhir sebuah kisah kehidupan. Mari kita melihat Alkitab kita dari Kejadian pasal 5. Kita akan membaca ayat 9 sampai ayat ke-24. Kejadian pasal yang kelima, ayat 9 sampai ayat 24. Saya akan baca untuk kita. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel.
Dan Kenan masih hidup 860 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Seperti itu pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan merenungkan tema akhir sebuah kisah kehidupan. Apa pendapat saudara-saudara ketika membaca bagian Alkitab yang kita baca tadi? Saudara, mungkin kita merasa ini bagian yang membosankan. Bahkan walau hanya terdiri dari 16 ayat, tetapi bagian ini terasa panjang. Kenapa? Karena isinya begitu saja. Kita melihat bahwa tidak ada variasi di dalam catatan Alkitab ini. Dan itulah sesungguhnya gambaran dari kehidupan manusia. Isinya hanya mengulang, kering, dan membosankan. Lahir, melahirkan, tua, sakit, meninggal dunia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca sampai pada ayat 21 tentang Henok, di sini seakan-akan kita bertemu dengan sebuah oase, air yang ada di padang gurun. Dia sama dengan generasi sebelumnya, tetapi dia sekaligus juga berbeda. Dan dari Henok kita bisa mempelajari beberapa hal yang hakiki mengenai kehidupan. Paling tidak saudara-saudara, kita bisa mendapatkan 3 pelajaran berharga yang diwariskan oleh Henok kepada kita. Apa itu? Yang pertama, melalui Henok kita belajar bahwa hidup itu bukan soal berapa panjang, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan. Bukan panjangnya, tetapi isinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup itu yang penting bukan panjangnya. Hidup itu yang penting adalah isinya. Henok berumur paling pendek dibandingkan dengan yang lain. Umurnya hanya 1/3 rata-rata umur orang pada zamannya. Kita perhatikan,
Enos berumur 950 tahun. Kenan 910 tahun. Mahalaleel 890 tahun. Yared 962 tahun. Sedangkan Henok dia hanya berumur 365 tahun. Artinya bahwa dia mati muda menurut ukuran orang-orang pada zamannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dia punya catatan hidup yang berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang lain. Dan itu bukan karena Henok lebih sukses, lebih kaya, tetapi Alkitab memberikan satu catatan penting mengenai dia, yaitu karena dia hidup bergaul dengan Allah. Itulah hal yang sangat penting di dalam kehidupan Henok. Sepanjang hidupnya yang singkat itu diisinya dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu contoh lain tentang kehidupan singkat tetapi bermakna adalah kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dia hanya berumur 33 tahun. Masih sangat muda. Tetapi seluruh kehidupannya memiliki nilai yang kekal yang dia wariskan untuk umat manusia di sepanjang zaman, karena dia hidup bergaul erat dengan Allah Bapa surgawinya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai manusia kita merasa sangat menyayangkan ketika ada seseorang yang meninggal pada usia muda. Rasanya kita sayang sekali kalau orang itu meninggal dalam usia yang masih muda. Tapi kalau dia sudah tua, kemudian dia meninggal dunia, kita merasa bahwa hal itu adalah wajar-wajar saja. Nah, saudara, kita mengukur hidup berdasarkan panjangnya dan kita lupa mengukur hidup melalui isinya. Karena itu saudara-saudara, tidak heran kalau manusia yang hidup ini terus-menerus berusaha untuk memperpanjang kehidupannya dengan berbagai cara. Dan itu juga sebabnya di dalam setiap perayaan ulang tahun yang kita ucapkan adalah selamat panjang umur. Kita lupa mengatakan selamat hidup lebih bermakna. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita manusia ini takut berumur pendek. Tetapi kita tidak takut hidup ini kurang bermakna. Ini adalah hal yang mau saya tekankan bagi kita pada pagi hari ini. Hidup itu bukan diukur dari berapa panjangnya saja, tetapi juga dari maknanya. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun. Kemudian Musa dalam Mazmurnya ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara Bapak Ibu yang terkasih,
Mengapa umur manusia itu hanya 70 tahun saja rata-rata? Nah, Bapak Ibu, ada satu cerita yang memberitahukan kepada kita apa yang dijalani oleh manusia selama 70 tahun ini. Di awal zaman, ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, satu hari Tuhan mulai menciptakan seekor sapi. Saudara, Tuhan berkata kepada si sapi ini, Tuhan bilang, hari ini aku menciptakan engkau. Sebagai sapi, engkau harus pergi ke padang rumput. Kau harus bekerja di bawah terik matahari sepanjang hari. Dan aku menetapkan umurmu adalah 50 tahun. Mendengar itu sapi keberatan. Dia bilang, umurku 50 tahun dengan pekerjaan seperti itu terasa sangat berat bagiku. Karena itu aku minta umurku 20 tahun saja. Lalu yang 30 tahun itu aku kembalikan kepadamu saja ya Tuhan, kata si sapi. Dan Tuhan setuju, 30 tahun dikembalikan kepada Tuhan. Lalu di hari yang kedua, Tuhan menciptakan seekor monyet. Tuhan berkata, hai monyet, pekerjaanmu adalah menghibur manusia. Dan aku memberikan engkau umur 20 tahun. Monyet menjawab, apa? 20 tahun? Menghibur mereka dan membuat mereka tertawa, itu terlalu berat bagiku. Karena itu Tuhan, aku mau cukuplah 10 tahun saja. Dan 10 tahun lagi aku kembalikan kepada engkau. Dan Tuhan pun setuju dengan permintaan monyet ini. Terus pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan seekor anjing. Tuhan berkata kepada anjing, apa yang harus engkau lakukan adalah menjaga rumah. Lalu sang anjing menolak. Dia bilang, menjaga rumah selama 20 tahun? Oh no way Tuhan, no way, katanya. Dan dia berkata, 10 tahun saja sudah cukup. 10 tahun lagi aku kembalikan kepada engkau. Lalu Tuhan pun setuju dengan anjing. Nah saudara-saudara, pada hari berikutnya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan berkata kepadanya, hai anak manusia, tugasmu adalah makan, tidur, dan bersenang-senang. Itulah kehidupan. Dan engkau akan menikmatinya. Engkau akan kuberikan umur sepanjang 25 tahun. Manusia keberatan. Dia bilang menikmati hidup selama 25 tahun itu terlalu pendek ya Tuhan. Mari kita membuat sebuah deal katanya ya. Mari kita berunding tentang hal ini. Karena sapi mengembalikan 30 tahun usianya, lalu anjing mengembalikan 10 tahun usianya, dan monyet mengembalikan 10 tahun usianya kepadamu, berikanlah semuanya itu padaku. Semua itu akan menambah masa hidupku menjadi 75 tahun. Setuju? Dia tanya Tuhan. Boleh ya, katanya sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, engkau yakin? Anak manusia itu berkata, yakin. Nah, setelah mereka berunding, akhirnya Tuhan pun setuju dengan permintaan anak manusia. Akibatnya, saudara-saudara,
pada 25 tahun pertama kehidupan anak manusia, dia menikmati kehidupan yang sebenarnya. Makan, tidur, bersenang-senang. Coba kita ingat-ingat ketika kita masih balita. Semua keinginan kita dipenuhi oleh orang tua kita. Sampai kita sekolah, sampai kita kuliah, hampir setiap hari kita bermain, kita belajar, kita bersenang-senang, kita tidur, bersenang-senang lagi, hidup tanpa beban. Nah, saudara-saudara, sampai kita berumur 25 tahun, kita mulai harus mencari nafkah sendiri. Dan 30 tahun berikutnya kita harus menjalani kehidupan kita seperti seekor sapi. Kita harus bekerja keras sepanjang hari untuk menopang kehidupan keluarga kita, mencari nafkah. Saudara-saudara, nah ada lagi yang mengatakan kehidupan kita itu terdiri dari 7P. Ya, 7P, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Nah, itulah 30 tahun kehidupan manusia. 10 tahun kemudian kita menghibur dan membuat cucu kita tertawa dengan berperan sebagai monyet penghibur. Dan 10 tahun berikutnya kita tinggal di rumah ketika anak-anak kita pergi berlibur dengan keluarganya. Dan kakek nenek tinggal di rumah untuk menjaga rumah. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah anekdot. Cerita tentang kehidupan diri manusia. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini bukan cuma persoalan berapa panjangnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Yang kedua, saudara-saudara, dari kehidupan Henokh kita belajar bahwa hidup itu bukan awalnya, tetapi bagaimana akhirnya. Perhatikan nas yang kita baca tadi. Orang-orang yang umurnya hampir 1000 tahun, yang kalau hidupnya dijadikan buku, mungkin bisa sampai berjilid-jilid banyaknya. Tetapi kita melihat bahwa Alkitab meringkasnya dengan begitu singkat, hanya dengan 3 ayat pendek. Nah, jika kita diminta menulis hidup kita sendiri seringkas-ringkasnya, tidak boleh dari 3 ayat. Kira-kira bagaimana kita akan menuliskannya? Mungkin kita akan menuliskan nama, tanggal lahir, tanggal mati, lalu siapa yang kita tinggalkan. Nah, saudara, memikirkan bagaimana nantinya hidup kita berakhir adalah hal yang sangat penting. Hal ini akan menolong kita untuk mengarahkan kehidupan kita dan tujuannya. Kalau kita bisa melihat kita sampai melihat kehidupan kita dari akhir, maka kita hanya akan memandang kehidupan ini sebagai hal-hal yang sementara dan hanya sesuatu yang akan berlalu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita dapat melihat kehidupan kita ini dari akhir, maka kita akan mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang bermakna.
Kita tidak akan bermain-main, kita tidak akan sembrono dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Kita sering sekali mendengar orang berkata, "Oh, kalau saya tahu akhirnya akan begini, maka saya akan berhati-hati. Kalau saya tahu akhirnya akan begini, saya tidak akan melakukannya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, pasti saya tidak akan mengambil jalan ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semua itu kita lakukan karena kita tidak bisa melihat kehidupan kita dari titik akhir. Karena itu, saudara, pada hari ini saya mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan cuma bagaimana awalnya, tetapi hidup ini adalah bagaimana akhirnya. Ada 4 cara manusia mengakhiri kehidupannya. Cara yang pertama adalah finishing well. Baik, contohnya Rasul Paulus. Dia mengakhiri kehidupannya dengan finishing well, dengan sangat baik. Nah, saudara, ada yang menutup babak kehidupannya dengan biasa-biasa saja. Finishing so-so, biasa-biasa saja. Ada orang yang mengakhiri kehidupannya dengan finishing bad. Sangat buruk ya, bukan sangat buruk, tetapi buruk. Dan ada orang yang mengakhiri kehidupannya dengan sangat buruk. Kita bisa melihat contohnya di dalam diri Raja Saul. Dia mengawalinya dengan baik, tetapi sayang sekali dia mengakhiri kehidupannya dengan sangat buruk. Saudara, Paulus adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan sangat baik. Pada akhir hidupnya Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Dia mengakhiri kehidupannya dengan sangat baik. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih memahami bagian ini, saya ingin menceritakan kisah tentang seorang Kristen yang pada awalnya adalah seorang Kristen yang taat. Tetapi sayang sekali pada satu saat dia mengalami depresi, lalu kehilangan kontrol, dan dia pergi ke sebuah bar pada malam hari itu. Dia mabuk-mabukan, kemudian dia terlibat di dalam seks bebas. Ketika dia sadar pada keesokan harinya, dia sangat menyesal. Dan perbuatannya pada satu malam itu telah menghancurkan seluruh kehidupannya. Dia sangat menderita. Tetapi kemudian dia berusaha bangkit perlahan-lahan. Bersama dengan keluarganya, mereka pindah ke sebuah kota kecil yang baru. Saudara, mereka merasa tenang di kota itu karena tidak ada orang yang mengenali mereka. Mereka memulai lagi kehidupan mereka yang baru dengan baik. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Akibat dari perbuatannya pada malam hari itu, dia tertular AIDS. Kemudian dia menularkan kepada istrinya, termasuk juga kepada bayi di dalam kandungan. Saudara-saudara, ketika cerita ini diceritakan, orang tersebut sudah tidak ada lagi. Seandainya dia bisa melihat hidupnya dari akhir, seandainya
Pada malam itu dia bisa memikirkan keluarganya, dia bisa memikirkan akibat-akibat dari perbuatannya. Saya percaya dia tidak akan pergi ke klub malam itu, dan dia pasti akan keluar dari tempat tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seandainya mereka mau melihat hidup dari bagian akhir, pastilah kehidupan mereka akan berbeda. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, supaya kita selalu waspada dan selalu mencoba berusaha melihat kehidupan kita dari titik akhir. Bagaimana harusnya kita mengakhiri kehidupan kita? Ada satu pepatah Tionghoa yang mengatakan, orang yang paling bahagia adalah orang yang pada saat dia lahir hanya dia sendiri yang menangis dan semua orang tertawa. Dan pada waktu dia meninggal dunia, semua orang menangis dan hanya dia sendiri yang tersenyum. Nah, seperti itulah hendaknya kita mengakhiri kehidupan kita. Bagaimana caranya? Isi hidup kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan bermakna bagi orang lain. Mari kita ingat bersama-sama, hidup ini bukan cuma awalnya, tetapi juga akhirnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hidup bukan soal datangnya, tetapi bagaimana perginya. Bukan datangnya, tetapi perginya. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini, tangan kita kosong. Kita tidak membawa apa-apa. Tetapi pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita bisa menentukan dua hal, yaitu apa, siapa yang akan kita tinggalkan, dan kemana kita akan pergi. Inilah dua hal yang bisa kita tinggalkan saat kita meninggalkan dunia ini. Apa dan siapa yang akan kita tinggalkan, dan kemana kita akan pergi. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, dalam catatan tentang Henokh, di situ dicatat dengan sangat jelas siapa yang dia tinggalkan dan juga sangat jelas kemana dia akan pergi. Saudara, Henokh meninggalkan anak cucunya. Dan dia meninggalkan warisan yang paling berharga, yaitu pergaulannya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada satu orang perempuan bernama Rebeka. Dia menderita kanker payudara pada usia 32 tahun. Usia yang masih sangat muda. Dia punya seorang suami dan dia punya 3 orang putri yang masih kecil. Dia harus menjalani kemoterapi selama 18 bulan. Kamarnya di rumah sakit dipenuhi dengan banyak sekali kertas-kertas dan kaset. Saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Dia membuat rekaman untuk anak-anaknya. Beberapa di antaranya diberi label hari pertama masuk sekolah, memasuki masa remaja, pacaran pertama,
Begitulah kira-kira. Setiap hari Rebeka mengerjakannya. Ketika dia semakin lemah, dalam rekamannya dia menjelaskan bahwa dia segera akan pergi untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Satu hari Rebeka memanggil perawat dan meminta 1 buah kaset kosong lagi. Ketika suster membawa kaset kosong itu kepada Rebeka, dia berkata, "Ini akan menjadi kaset yang paling penting," katanya. Dan dia mulai merekam suaranya. Dia berkata, "Anak-anak, suatu ketika Ayah akan membawa mama yang baru. Saya ingin kalian membuatnya istimewa. Betapa bangganya aku jika kalian bersikap baik padanya. Bantulah dia membereskan meja. Bawakanlah dia bunga. Jangan bersedih terlalu lama. Tuhan Yesus tahu kesedihanmu. Kalian pasti akan gembira sekali. Aku sangat mencintai kalian." 2 hari kemudian, Rebeka kembali ke rumah Bapa di surga. Kaset-kaset itu adalah warisan untuk anak-anaknya. Walaupun Rebeka tidak bersama dengan mereka, tapi dia menemani anak-anaknya dengan kaset-kaset tersebut. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, warisan apa yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Kita bekerja keras untuk meninggalkan warisan materi untuk anak-anak kita. Dan kita lupa bahwa kita harusnya lebih lagi mewariskan hal-hal rohani kepada mereka. Ketika Henok pergi juga, kemana Henok pergi juga dicatat dengan jelas di dalam Alkitab. Ini adalah catatan kedua tentang Henok. Yang pertama, apa dan siapa yang dia tinggalkan. Dan yang kedua, kemana Henok pergi setelah dia meninggalkan dunia ini. Di Alkitab tidak dikatakan bahwa mudah-mudahan Henok diampuni dan diterima di sisi Allah. Tidak ada seperti itu. Tapi dengan jelas dikatakan dia pergi kepada Allah. Itu adalah tujuan yang pasti bagi setiap orang Kristen. Bagi orang Metodis, John Wesley mengatakan, bagi orang-orang Kristen tidak ada kata mudah-mudahan, tetapi dengan penuh keyakinan iman, dia akan tinggal bersama Bapa di surga saat dia meninggalkan dunia ini karena iman percayanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, engkau dan saya punya tujuan yang jelas ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan hanya melalui Dia saja kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita jelas pergi kemana ketika kita meninggalkan dunia ini. Tujuan kita pasti, tujuan kita jelas. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, saya menutup renungan pagi ini dengan sebuah cerita tentang seorang rabi Yahudi. Rabi ini
sudah tua dan pada waktu itu dia sakit. Lalu dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, bila aku mati, jangan pakaikan aku jubah putih atau jubah hitam, tapi pakaikanlah aku jubah abu-abu. Terus murid-muridnya heran dan mereka bertanya kepada Rabi, kenapa Rabi? Kenapa harus jubah abu-abu? Lalu Rabi itu menjawab, bila aku memakai jubah putih tapi aku masuk neraka, aku akan malu. Sebaliknya, kalau aku memakai jubah hitam tapi ternyata aku masuk surga, maka semua orang akan mentertawakan aku. Jadi supaya aman, supaya netral, biarlah aku memakai jubah abu-abu saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, bagi orang Kristen tidak ada yang abu-abu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tujuan kita pasti, yaitu rumah Bapa di surga. Nah saudara, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Akhir kehidupan kita bagaimana? Kiranya kita bisa menjalani hidup kita ini dengan baik, dengan lebih bermakna. Ingat bahwa hidup bukan panjang, tetapi hidup itu isinya. Yang kedua, hidup bukan awalnya, tetapi akhirnya. Dan yang ketiga, hidup itu bukan datangnya, tetapi perginya. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kiranya renungan hari ini menolong kita untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Kami berdoa kiranya kami menjalani hidup kami dengan memuliakan Engkau, dan kami menjalani kehidupan kami dengan penuh makna. Dan Tuhan, biarlah kami mengisi kehidupan kami ini dengan hal-hal yang indah dan berarti. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa dan memohon kepadamu, Tuhan kiranya terus memberkati jemaat-Mu ini, jemaat-Mu Medan, anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka sepanjang hari, Engkau yang memberkatinya. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan kepada mereka damai sejahtera, sukacita, anugerah, pemeliharaanmu setiap hari dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Berusaha untuk meneguhkan kepercayaan Jane dan menetapkan pengharapan dia serta menyempurnakannya dalam kasih. Kami bergembira menerima saudari Jane Efford menjadi anggota Gereja Kristus. Dari sekarang ini saudari berhak
penuh di dalam gereja. Kami ingin supaya saudari akan menggunakannya dengan baik sebagai pernyataan kasih persaudaraan. Maka atas nama jemaat ini saya mengulurkan tangan memberikan salam kepada saudari sambil berdoa. Kiranya saudari tetap dalam bilangan anggota gereja yang setia. Amin. Selesai. Tuhan memberkati. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Berita